Tahukah saudara bahwa semua organ tubuh kita ini, mulai kepala sampai ujung kaki saudara, memiliki yang namanya kemauan masing-masing. Nah, pertanyaannya, apa yang mengendalikan mereka? Mulut harus ada yang mengendalikan, mata harus ada yang mengendalikan, telinga ada yang mengendalikan, tangan ada yang mengendalikan, kaki ada yang mengendalikan. Karena apa saudara? Kalau semuanya itu tidak terkendalikan, maka muncul yang namanya nafsu. Iya kan? Alkitab berkata bahwa saudaraku yang kasih, iya kan? Roh penurut, daging lemah. Yang saya bicarakan tadi saudara, organ tubuh itu berbicara tentang daging. Yang menyetop saudara kemauannya yang menjadi nafsu, satu saudara, yaitu roh. Makanya saudara Galatia 5, 22, 23, dari semua isi daripada buah roh itu dikunci dengan satu kata saudara, yaitu penguasaan diri. Bagaimana mengendalikan diri kita, yaitu dengan Roh Kudus. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kitab Amsal ini disebut adalah kitab tulisan-tulisan. Sering disebut adalah Keturim. Iya kan? Kitab hikmat. Salomo menuliskan ini karena apa? Pada zaman dulu, kerajaan-kerajaan, kota-kota tua itu dikelilingi oleh tembok-tembok. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih dahsyat dikatakan begini, orang yang tidak dapat menguasai diri, iya kan, sama tidak berdayanya seperti kota yang sudah roboh tembok-temboknya. Membuat tembok itu bisa bertahun-tahun. Membuat tembok itu saudara susah. Membuat tembok itu saudara yang kasih dengan material yang dahsyat dan luar biasa. Ironisnya, sekelas Salomo yang memiliki hikmat yang direct daripada Tuhan pun roboh, iya kan, dinilai-nilai yang dituliskannya. Nah, itu menjadi pengalaman untuk pelajaran bagi kita. Kita sama-sama lagi memasuki bulan Desember. Kalender gereja mencatatkan bahwa bulan ini adalah bulan Advent, saudara. Iya kan? Nah, itu disebut adalah bulan penantian Sang Juru Selamat. Sampai di sini, saya mau kita sepakat bersama-sama bahwa kita hari-hari ini tidak hanya sibuk untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang kita sebut adalah Natal, tapi kita bisa sama-sama memahami kata Advent yang berasal dari kata Adventus, bahasa Latin yang artinya adalah kedatangan. Artinya apa saudara? Kita bukan saudara yang kekasih sibuk mengadakan Natal, merayakan Natal, tapi lebih daripada itu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua, tentunya bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim yang adil. Yang saya tahu saudara, dan Alkitab mencatat bahwa orang yang sedang menanti itu saudaraku yang kasih pasti tenang, iya kan? Pasti saudara mempersiapkan sesuatu yang berhubungan dengan yang dinantikan, bukan sibuk. Nah, sebentar lagi saudara ada begitu banyak persiapan-persiapan perayaan. Menghiasi rumah, kita jalan ke mall, kita lihat sale, kita lihat ada potongan harga. Masih bisa nggak kita menguasai diri saudara? Membedakan mana yang penting, mana yang tidak. Betul nggak? Anda mau baju baru atau tidak, saudara, bulan Desember pasti akan lewat. Nah, bagaimana orang yang tenang, saudaraku yang kekasih, memperingati kalau sibuk dengan hal-hal yang berbentuk aksesoris? Saudara bisa pandang ke belakang, ya kan? 26 tahun berumah tangga, rumah kami saudara tidak ada pohon terang dan pohon Natal, iya kan? Nah, tapi saudara, pertanyaan saya begini, apakah itu yang melambangkan pertumbuhan rohani atau spiritual journey kita? Enggak saudara. Saudara pandang ke belakang, cukup sedikit aja ada lilin, ada merahnya sedikit, ada hijaunya saudara. Kami juga merayakan Natal dan yakinlah bulan 12 ini sama-sama kita lalui. Karena bukan itu intinya saudara, tapi apa? Bagaimana kita merayakan yang namanya kelahiran Sang Juru Selamat dengan dimulai daripada bagaimana kita meresponi yang namanya hari Advent, bagaimana kita menantikan Sang Juru Selamat tersebut. Berhubungan dengan pengendalian diri dan penguasaan diri, ada perbedaan yang namanya mengendalikan dan memendam. Apa yang menjadi titik pembeda antara mengendalikan dan memendam, saudara? Iya kan? Nah, mengendalikan itu saudara yang kasih karena satu tujuan, tapi memendam saudara adalah menunda. Nah, kalau Anda yang sederhana saja tidak menang dengan yang namanya belanja-belanja, bagaimana kita berbicara tentang buah roh yang di closing
dengan satu yang namanya penguasaan diri. Karena apa penguasaan diri, saudara? Menjadi kata untuk closing daripada Galatia 5:22-23, saudara. Karena ternyata tanpa penguasaan diri yang sebelumnya 8 kata itu akan menjadi sia-sia dan tidak akan pernah bisa kita implementasi. Saya mau sampaikan kepada kita begini, saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jangan sampai saudaraku yang kekasih, momen Natal ini menjadi saudara adalah pelampiasan apa yang saudara pendam 11 bulan ini. Ya kan? Dengan apa saudara kita bisa lihat? Dengan saudara barbar belanja, mulai saudaraku yang kekasih barang-barang yang primer Anda belanjakan sampai yang tersier, Anda tidak bisa mengendalikan diri. Iya kan? Ada hal-hal yang tidak biasa di rumah kita lakukan, saudara, bukan karena kebutuhan kita, tapi karena saudaraku yang kekasih, pelampiasan 11 bulan ini, saudara. Itu yang saya katakan, karena tidak bisa mengendalikan diri akibat daripada luapan emosi yang berimpact sepertinya balas dendam. Sebab itu saudara, tidak sedikit kita melihat pemandangan bulan Januari menjadi bulan yang ironis, yang harusnya menjadi bulan pertama starting yang penuh dengan gairah, betul nggak? Ada banyak orang pakai tempel koyo karena apa? Lelah di bulan 12, saudara, ya kan? Menghabiskan energi, menghabiskan kapital dan uang dan segala macam, sehingga kelelahan di bulan 1, dan itu juga saudara akan menentukan bulan-bulan berikutnya kehilangan gairah. Harusnya di Natal ini, saudara, kita bisa mengendalikan diri, termasuk saudara kepada orang-orang yang memusuhi saudara atau yang menyakiti hatimu. Kendalikan dirimu. Ini momennya harusnya apa? Untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk mengasihi. Dengan cara apa? Bukakan saudara daftar restitusinya selama 11 bulan ini. Itu dia. Dunia saja mengenal istilah atau kata anger management. Apa itu, saudara? Yaitu mengendalikan emosi atau memanage emosi. Apalagi kita adalah orang-orang yang telah mendeklar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang didrive oleh Injil. Sering kita sebut adalah gospel driven life. Masa kita kalah dengan dunia yang tidak memiliki nilai-nilai tersebut? Pertanyaannya, kalau saudara dan saya roboh, bagaimana kita bisa menjadi tembok pertahanan untuk mengawal kota di mana Tuhan menempatkan kita, dan kita berdoa untuk kesejahteraan tempat itu, seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat 7, Immanuel.